Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti. Saya dari Prodi Akuntansi di Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 29020700006. Hari ini saya akan membahas tentang penilaian obligasi guna untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan dosen pengampu Pak Suparno, SEMM. Penilaian obligasi. 1. Pengertian obligasi. Obligasi bond adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi atau bond issuer tersebut memperoleh pinjaman dana dari pembeli obligasi atau bondholder yang memiliki kewajiban untuk membayar kupon bunga secara berkala atas obligasi tersebut serta kewajiban melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. B. Karakteristik obligasi. Sebagai surat utang, obligasi memiliki beberapa sifat atau karakteristik antara lain 1. Memiliki masa jatuh tempo atau maturity date, artinya pada saat jatuh tempo, penerbit obligasi harus melunasi utang obligasi kepada pembeli obligasi. Yang kedua, nilai pokok utang atau face value, artinya besarnya nilai obligasi yang dikeluarkan sebuah perusahaan telah ditetapkan sejak awal obligasi tersebut diterbitkan. 3. Kupon obligasi, artinya kupon yang dibayar perusahaan kepada pemegang obligasi pada waktu yang telah ditentukan. 4. Peringkat obligasi, artinya investor memiliki gambaran tentang tingkat risiko ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Maka pasar surat utang atau obligasi dikenal suatu tingkat yang menggambarkan kemampuan bayar perusahaan penerbit obligasi. Yang kelima, dapat diperjualbelikan, artinya surat berharga obligasi dapat diperjualbelikan seperti halnya saham. C. Jenis-jenis obligasi. Ada beberapa sudut pandang yang dapat digunakan untuk menentukan jenis-jenis obligasi antara lain. 1. Dari sisi pihak yang menerbitkan, maka obligasi dapat dikelompokkan menjadi obligasi korporasi atau corporate bond, obligasi pemerintah atau government bond, obligasi pemerintah daerah atau municipal bond. Yang kedua, dari sisi tingkat suku bunga atau kupon yang ditawarkan, obligasi dapat dibedakan menjadi obligasi bunga atau fixed rate bond, obligasi bunga mengambang floating rate bond, obligasi kombinasi bunga tetap dan mengambang atau combination rate bond, obligasi kupon 0 atau zero coupon bond. Yang ketiga, dari sisi pilihan opsi yang ditawarkan oleh penerbit atau pemegang obligasi dapat dibedakan menjadi convertible obligasi konversi, exchangeable bond obligasi tukar, dan callable bond dan putable bond. Yang keempat, dari sisi jaminan kolateral dari penerbit obligasi dapat dibedakan menjadi guaranteed bond, mortgage bond, collateral bond, debenture bond. D. Keuntungan dan resiko membeli obligasi. Sebagai sebuah instrumen investasi, obligasi menawarkan beberapa keuntungan antara lain 1. Memberikan pendapatan tetap berupa kupon, keuntungan atas penjualan obligasi meskipun termasuk surat berharga dengan tingkat resiko yang rendah, namun obligasi tetap mengandung resiko antara lain 1. Resiko tingkat suku bunga atau interest risk. 2. Resiko likuiditas. 3. Resiko pembayaran. Dan 4. Resiko jatuh tempo. 5. Resiko inflasi atau inflation risk. E. Harga obligasi. Berbeda dengan sistem saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang, harga obligasi dinyatakan dalam presentasi, yaitu presentasi dari nilai nominal. Ada 3 harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, yaitu 1. Par. Nilai par adalah harga obligasi sama dengan nilai nominal. 2. At premium. Dengan premi adalah harga obligasi lebih besar dari harga nominal. Dan 3. At discount. Dengan diskon adalah obligasi lebih kecil dari nominal. F. Model penilaian obligasi. Model penilaian obligasi pada pembahasan ini difokuskan pada obligasi yang memberikan kupon tetap atau fixed rate. Rumus yang menghitung nilai obligasi yang membayar kupon tetap per tahun hingga obligasi tersebut jatuh tempo adalah
VP sama dengan SAM NT ditambah sama dengan 1 CT per 1 ditambah KD pangkat 2 ditambah MN dibagi 1 ditambah KD pangkat N. Dengan menggunakan pendekatan diskon cash flow, rumus di atas dapat dituliskan menjadi VN sama dengan C dikali PVIF A KDN ditambah M dikali PVIF KD kali N, di mana VP adalah nilai harga obligasi, C kupon obligasi pada periode T, MN nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo, KD suku bunga yang berlaku, N umur obligasi, dan T 1, 2, dan seterusnya. Contoh soal. Obligasi sebuah perusahaan diterbitkan dengan nominal 100 juta per lembar dan kupon sebesar 14% per tahun. Obligasi tersebut akan jatuh tempo 5 tahun. A. Jika tingkat suku bunga yang berlaku di pasar sebesar 12% per tahun, berapa nilai obligasi tersebut? B. Jika tingkat suku bunga yang berlaku di pasar naik menjadi 15% per tahun, berapa nilai obligasi tersebut? Dan C. Berapakah nilai obligasi tersebut jika tingkat suku bunga yang berlaku di pasar sebesar 14% per tahun? Jawabannya 1. VB sama dengan 14 juta dikali PVIFA 12% dikali 5 ditambah 100 juta dikali PVIF 12% dikali 5 sama dengan 14 juta dikali 3,6048 ditambah 100 juta dikali 0,5674 sama dengan 107.207.200. VB 14% dikali PVIF FA 15% dikali 5 sama dengan 100 juta dikali PVIF 15% dikali 5 sama dengan 14 juta dikali 3,3522 ditambah 100 juta dikali 0,4972 sama dengan 96.650.800. Yang ketiga, VB 14 juta dikali PVIFA 14% dikali 5 ditambah 100 juta dikali PVIF 14% kali 5 sama dengan 14 juta dikali 3,4331 ditambah 100 juta dikali 0,5194 sama dengan 100 juta 3.400 rupiah. G. Obligasi yang membayar kupon setiap tengah tahun atau semi anual. Rumusnya VB sama dengan SAM NT sama dengan 1 C per 2 dibagi 1 ditambah KD 2 pangkat 2 ditambah M per 1 ditambah KD 2 pangkat 2N atau VB C per 2 dikali PVIF AKD dibagi 2,2N dikali 2N ditambah M dikali PVIF KD dibagi 2 dikali 2N. Contohnya, obligasi sebuah perusahaan diterbitkan dengan nominal 100 juta per lembar dan kupon sebesar 14% per tahun. Kupon obligasi dibayar setiap 6 bulan. Obligasi tersebut akan jatuh tempo 5 tahun. Berapakah nilai obligasi tersebut jika tingkat suku bunga yang berlaku di pasar sebesar 12% per tahun? Jawabannya C per 2 sama dengan 14 juta dibagi 2 sama dengan 7 juta. A. KD dibagi 2 sama dengan 12% dibagi 2 sama dengan 6%. 2N sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi VB sama dengan 7 juta dikali PVIFA 6% dikali 10 ditambah 100 juta dikali PVIF 6% dikali 10 sama dengan 7 juta dikali 7,36,01 ditambah 100 juta dikali 0,5584. Maka hasilnya 107.360.700 rupiah. H. Obligasi yang callable. Obligasi yang dapat ditarik oleh perusahaan penerbit obligasi sebelum obligasi tersebut jatuh tempo. Rumus menulis obligasi callable adalah VB sama dengan SAM N T min 1 atau C per 1 ditambah KD pangkat T ditambah call price dibagi 1 ditambah KD pangkat N, di mana VB nilai obligasi callable, N grace period. VB sama dengan C dikali PVIF AKD dikali N ditambah call price dikali PVIF KD dikali N. Contoh, PT Namora Tbk menerbitkan obligasi callable dengan kupon 15% per tahun.
Nilai nominal per lembar obligasi 100 juta. Jatuh tempo obligasi 10 tahun dan obligasi tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu oleh perusahaan penerbit setelah 5 tahun diterbitkan dengan harga 120 juta per lembar. Jika suku yang berlaku di pasar 10% per tahun, berapakah nilai obligasi kaliber tersebut? Jawabannya Kolpra sama dengan 120 juta, KD sama dengan 10%, N sama dengan 5, C sama dengan 15% dikali 100 juta sama dengan 15 juta. Jadi VB sama dengan 15 juta dikali PVIFA 10% dikali 5 ditambah 120 juta dikali PVIFA 10% dikali 5 sama dengan 15 juta dikali 3,7908 ditambah 120 juta dikali 0,6209 sama dengan 131.370.000 rupiah. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.